Mari sidang jemaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Berkatilah kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 25 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah, sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah, sombong ditiadakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita hari ini yaitu tentang badai, tetapi badai ini pasti berlalu. Nah, saudara-saudara, COVID-19 1 tahun yang lalu itu menjadi sangat heboh. Kalau ada masyarakat atau orang yang terpapar, maka dia akan kena sanksi sosial secara otomatis, keluarganya ikut merasakan penderitaannya, bahkan orang-orang sekampungnya, sekompleksnya itu menjadi ikut terdampak. Sulit untuk bergaul karena orang pada takut. Sehingga mereka seolah-olah itu dihukum oleh keadaan, mereka sangat menderita, tidak bisa beraktivitas karena satu orang dalam lingkungannya terkena COVID-19. Nah, itu 1 tahun yang lalu. Berbeda dengan saat ini. Karena virus itu sudah merajalela dan sudah menjadi berita dan pembicaraan yang terus-menerus tiap jam, di setiap sudut tempat, di setiap kampung, di pasar, di kantor, di sekolah, dimanapun orang membicarakan corona, karena begitu merajalelanya, maka sekarang ini orang menjadi cuek, orang tidak lagi memperhatikan, dan hampir setiap hari melihat ambulan hilir mudik mengangkut atau membawa pasien ke rumah sakit, orang tidak lagi heboh seperti 1 tahun yang lalu. Nah, karena orang sudah bosen dengan berita-berita seperti itu. Nah, sekarang ini lebih parah lagi karena orang suka memalingkan muka atau bahkan menutup mata atau tidak mau mendengar orang yang sedang dalam penderitaan, yang sedang terpapar COVID-19, dicuekin. Nah, itu sudah menjadi hal yang biasa di setiap tempat, di setiap kampung. Nah, selama ini banyak orang atau bahkan juga orang Kristen atau orang beriman sulit untuk memahami dengan yang disebut penderitaan. Kita sulit memahami tentang penderitaan yang kita alami di tengah-tengah
situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Sekarang ini persoalan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi karena dampak dari virus corona. Tetapi sebenarnya banyak orang mengalami penderitaan bukan hanya karena virus. Itu disebabkan oleh peperangan dan kelaparan sebagai wujud dari keegoisan manusia. Bencana alam yang merupakan wujud dari murka alam. Termasuk juga di dalamnya pandemi virus corona. Sangat-sangat membuat orang menderita. Bagaikan badai yang menghantam kehidupan kita. Bagi orang beriman, anak-anak Tuhan, sebenarnya penderitaan itu merupakan demonstrasi Allah dalam menempa kita, mengajar kita, membina kita sebagai umat Allah, guna untuk mempersiapkan umat atau jemaat atau kita memasuki puncak pengharapan dengan terwujudnya sebuah keadilan dan kedamaian. Dalam penderitaan yang saat ini kita hadapi, semua yang menekan kita, yang bagaikan angin ribut atau kan bagaikan badai, topan, yang seolah-olah menghancurkan dan meluluh lantakkan kehidupan kita, sesaat memang menyengsarakan kita. Dan kalau ditanya kapan itu akan berhenti, sulit untuk menjawabnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita bahwa badai topan yang berusaha menghancurkan dan menyengsarakan umat manusia itu akan berlalu, akan berhenti. Kegagahannya dan kesombongannya akan ditiadakan. Panas terik yang tidak membawa kenyamanan, tidak membawa ketenangan, tidak membawa kesejukan, akan disingkirkan dari jalan hidup orang-orang beriman. Itulah saat di mana Allah kembali memproklamirkan dirinya, memproklamirkan tindakannya yang penuh kasih, memproklamirkan tindakannya yang penuh dengan kemurahan bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, jika saat ini kita sedang menghadapi pencobaan, atau kita sedang terpapar virus corona, seolah-olah kita kena badai yang sangat dahsyat yang sedang menyerang kita. Jangan khawatir, mari kita belajar dari Yesaya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kita mau belajar dari Yesaya ketika kita menghadapi badai pencobaan, yang pertama kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur, bersyukur. Nah, banyak orang, khususnya orang-orang percaya, akhir-akhir ini tidak mampu mengimbangi tindakan-tindakan atraktif dari Tuhan yang membebaskan itu. Padahal di dalam setiap tindakan tersebut, Tuhan melepaskan kita dari cengkeraman tangan musuh, membungkam semarak sorai musuh, termasuk musuh bebuyutan kita yang kita perangi bersama-sama dengan seluruh umat manusia, yaitu pandemi virus corona. Di zaman perjanjian baru, Allah menghancur leburkan gempita kemenangan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukupkah pengorbanan Kristus itu membuat hati kita tergerak? Lihat apa yang dilakukan oleh umat Allah. Karena mereka dilepaskan dari bahaya badai yang menerpa mereka, mereka mengucap syukur seperti yang ditulis oleh Yesaya.
Allah yang tidak pernah melepaskan atribut kekekalannya. Allah yang telah berlaku setia sebelum umat merespon kesetiaannya. Jadi jangan khawatir dengan masalah yang saat ini kita hadapi, jangan khawatir dengan persoalan yang saat ini menimpa kita yang laksana badai itu. Bersyukurlah atas semuanya itu. Karena Allah telah sedang dan akan melakukan sesuatu yang baik buat kita, akan melepaskan kita dari badai pencobaan itu. Bersyukur. Sebelum kita mengalami kesembuhan, bersyukur. Sebelum kita mengalami persoalan-persoalan semakin berat, bersyukur. Karena dengan bersyukur itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, belajar dari Yesaya ini ketika menghadapi badai pencobaan, maka harus meyakini bahwa anugerah Tuhan itu adalah sumber kelepasan. Anugerah Tuhan sumber kelepasan. Peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh umat manusia di dalam sejarah dunia ini membuktikan bahwa Allah telah memberikan atau mencurahkan anugerahnya kepada umat manusia. Dinyatakan bukan saja pada saat manusia itu lemah, bukan saja manusia sedang tidak berdaya, khususnya tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari berbagai persoalan, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita secara tetap bahwa pertolongannya, penyertaannya, perlindungannya itu akan terus berlaku buat kita sebagai anak-anaknya. Anugerah yang memampukan kita bertahan di dalam segala kelemahan, anugerah yang menyatakan keajaiban rencana Allah bagi orang percaya, itu sudah dinyatakan sejak dunia ini dijadikan. Sejak bangsa Israel ada di tanah Mesir, keluar dengan berbagai macam keajaiban, berbagai macam mujizat, berbagai macam pertolongan, hingga ketika manusia sudah tidak mampu lagi menolong dirinya sendiri karena dosa, maka Yesus turun, Yesus mati menggantikan dosa kita, dan Yesus menjanjikan bahwa sekali-kali tidak meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan menolong kita kapanpun kita memintanya. Itulah sebabnya anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita masih berdosa, itu merupakan dasar untuk kita meyakini bahwa anugerah itu akan terus berlangsung. Ketika kita masih berdosa saja, kita diselamatkan, dosa kita diampuni, apalagi saat ini. Setelah kita menjadi pengikutnya, setelah kita menjadi anak-anaknya, maka apapun masalah yang kita hadapi, dampak dari pandemi COVID-19 ini berbagai macam bentuknya. Tetapi anugerah Allah itu sudah cukup untuk kita bisa bertahan, menjalani kehidupan secara normal, untuk kita bisa merasakan kedamaian di tengah badai. Karena kita yakin bahwa persoalan demi persoalan yang saat ini sedang terjadi tidak akan terus-menerus terjadi. Badai itu akan berlalu. Maka kita harus optimis dengan rasa syukur, dengan yakin bahwa anugerah Tuhan itu sudah cukup, maka yakinlah badai itu pasti akan berlalu. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur meskipun saat ini kami berada dalam situasi sulit,
kami berada di tengah-tengah pandemi virus corona yang setiap saat bisa memapar kami, atau yang saat ini kami sedang terpapar, kami tidak khawatir, kami tetap bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, dan kami akan tetap yakin bahwa anugerah-Mu yang besar itu sudah cukup untuk menolong kami, karena kami yakin pertolongan-Mu akan terus berlangsung hingga Engkau menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.